Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Wands, ada Queen of Swords, di sini ada Queen of Cups, ada Knight of Swords, dan ada Seven of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Wands. Saya melihat ini sebuah ketenangan jiwa ya. Kehidupan yang akan kamu miliki ini yang membuat kamu nantinya lebih tenang, lebih bersyukur, oke? Dan kehidupan yang akan semakin berkualitas, peningkatan dalam hidup. Ini bisa tentang salah satu atau beberapa yang menjadi harapan, menjadi impian, itu benar-benar akan terwujud. Oke? Akan ada peningkatan dalam hidup kamu, artinya di awal tahun ini akan banyak hal yang baik ya yang akan kamu dapatkan, sehingga kamu mendapatkan ketenangan dalam jiwa kamu, pikiran kamu. Ya mungkin sebelumnya banyak masalah, banyak hal-hal yang tidak mudah, banyak hal yang terjadi yang mungkin menguras energi, pikiran, bahkan air mata. Tapi pada akhirnya di sini ketenangan dalam jiwa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Ini bisa tentang kehadiran seseorang, ini bisa tentang mendapatkan sesuatu hal yang kayaknya benar-benar mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Jadi kita tidak pernah bisa menyangka bahwa apa yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Kenapa dulunya pernah sakit hati, pernah kecewa, pernah punya hubungan dengan seseorang yang toksik. Semua punya alasannya. Karena bisa saja setelah ini kamu benar-benar bertemu dengan seseorang yang luar biasa, yang terbaik, yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ya mungkin tidak pernah kamu sangka ya mungkin sudah cukup lama kamu dalam kesendirian, sudah cukup lama kamu berada dalam situasi atau kondisi yang menyakitkan, entah itu dalam hubungan yang tidak sehat, atau mungkin selalu disakiti, selalu dikecewakan, hubungan yang mungkin berada dalam tekanan. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan benar-benar memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kedamaian. Artinya
ada Seven of Wands, salah satu atau beberapa dari harapan, keinginan kamu yang benar-benar akan bisa terwujud. Ya, salah satunya itu menginginkan kehidupan yang luar biasa, kebahagiaan, ketenangan, keberlimpahan, atau mungkin semua itu akan saling berkaitan nantinya. Di sini ada Queen of Swords. Ini tidak lepas dari apa yang kamu lakukan ya. Tidak lepas dari apa yang kamu perjuangkan, tidak lepas dari apa yang kamu korbankan. Banyak ya yang sudah kamu perjuangkan untuk bisa sampai di titik ini. Banyak hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati, tapi kamu punya punya kekuatan yang mental di sini, mental yang kuat. Karena jika nggak punya mental yang kuat, bisa saja kamu putus asa, bisa saja kamu stuck di keadaan tersebut. Tapi di sini kamu punya keberanian. Kamu punya keberanian yang mungkin tidak semua orang miliki. Yang pada akhirnya kamu memiliki kehidupan yang juga tidak semua orang bisa miliki. Artinya ada sesuatu hal yang kamu lakukan di sini yang membuat banyak mungkin orang yang nggak suka, banyak orang yang mungkin iri, tapi mereka lupa. Di sini kamu berusaha, kamu berjuang. Oke, kamu berjuang untuk mendapatkan hal itu. Nggak mudah. Oke, nggak mudah untuk kamu sampai di titik ini. Ya mungkin yang orang tahu di sini hanya keberhasilan atau hanya apa yang kamu miliki, tapi orang tidak pernah tahu apa yang kamu lewati, proses apa yang kamu lewati. Mereka tidak pernah tahu. Yang orang tahu ya apa yang kamu miliki saat ini. Yang orang tahu hanya kamu mungkin hidup berkelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebelumnya kamu rasakan. Dan ini ada yang kamu lakukan, ada perjuangannya, ada hal yang harus kamu lakukan di sini. Dan itu ada hasil tentang apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah kamu perjuangkan. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Meskipun ada sebagian kamu yang saat ini ya sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi mungkin hasilnya masih segitu-gitu aja, masih stuck atau masih mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya artinya butuh kesabaran. Tapi pada akhirnya mental kamu akan lebih terasa di sini. Mental kamu akan lebih terasa, lebih kuat juga, lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Yang pada akhirnya saya melihat di sini kamu akan mampu untuk bernapas lebih lega, lebih mampu untuk berpikir positif, untuk lebih menghilangkan pikiran-pikiran negatif ya dalam pikiran kamu, karena pikiran negatif itu justru akan menghambat langkah kamu. Jadi lepaskan, bebaskan pikiran-pikiran negatif itu. Temukan kepercayaan dalam diri kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal yang pada akhirnya kamu benar-benar bisa mencapainya. Jadi hati-hati juga karena mungkin banyak yang nggak suka ya, banyak yang nggak suka, banyak yang iri, banyak yang merasa tersaingi dengan perubahan besar dalam kehidupan kamu, baik itu dalam karir atau mungkin dalam usaha atau dalam bisnis. Banyak yang merasa tersaingi juga, tapi pada akhirnya di sini kamu mampu untuk bisa mengendalikan emosi, mampu untuk lebih bisa menghadapi apapun situasinya, tahu bagaimana cara harus mempertahankan. Karena mungkin ada yang nggak suka nantinya sama kamu, dengan karir kamu, ada yang ingin bersaing dengan kamu, atau ada persaingan yang tidak sehat di sini, atau ada yang belum bisa move on dari kamu, ada mantan yang belum bisa move on dari kamu karena melihat perubahan besar dalam kehidupan kamu, atau di sini ada mantan yang belum bisa move on karena kamu sudah punya kehidupan yang baru, punya seseorang yang baru, dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Ada seseorang yang mantan yang kayaknya egois di saat kamu berada di sisinya, tidak pernah dihargai. Tapi di saat kamu sudah move on, kamu sudah memilih sesuatu atau seseorang yang lebih baik, malah dia yang tidak biarkan, dia tidak mengikhlaskan. Tapi ya udah, itu tidak menjadi alasan untuk kamu bahagia, untuk tidak bahagia. Kamu nggak mau lagi terus-terusan berada dalam tekanan, kamu nggak mau terus-terusan berada dalam hubungan yang toksik. Saat ini kamu sudah menentukan jalan kamu sendiri, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Karena hidup itu pilihan ya, hidup itu pilihan. Jangan sampai kamu melihat ke belakang lagi, kamu harus move on.
Kamu harus move on, tinggalkan apapun yang pernah nyakitin kamu, tentang apapun, entah itu tentang pasangan, atau mungkin pertemanan, atau apapun yang mungkin kamu pikir itu tidak sehat ya. Kamu harus tahu, kamu harus berani katakan tidak, kamu harus melakukan penolakan jika kamu anggap itu tidak baik untuk kamu. Artinya ya kamu sudah tahu bahwa hidup itu pilihan yang dimana kamu harus mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu, karena kamu nggak mau salah lagi dalam memilih, nggak mau salah lagi dalam melangkah, karena pernah menyesal, karena pernah merasakan penyesalan yang sangat mendalam, karena mungkin memilih berdasarkan hawa nafsu aja, keinginan sesaat, melihat dari penampilan luarnya saja, yang pada akhirnya itu membuat kamu menyesal karena ternyata toksik, karena ternyata manipulatif. Itu yang harus kamu hati-hati dan waspada. Oke, kita lanjut. Di sini ada power struggle. Di sini ada Carson boat. Ada the deserve. Ada freedom. Dan di sini juga ada initiation to protect. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa kendalikan setiap keinginan ya, setiap harapan, setiap obsesi, setiap ambisi. Kamu sudah lebih bisa kendalikan. Kamu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus mundur. Tentunya semua yang kamu lakukan untuk bisa melindungi diri kamu, untuk bisa tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya memang kamu butuh kontrol diri yang sangat baik. Kamu tidak mau lagi salah. Mungkin selama ini kamu pernah memilih hanya karena penampilan, kata-kata dari seseorang yang mungkin hanya manipulatif, tipu daya. Jadi kamu sudah lebih bisa peka, lebih bisa merasakan ini baik atau tidak untuk kamu. Kamu sudah lebih tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti dan kapan harus mundur terhadap sesuatu hal. Tentunya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu agar tidak salah. Agar tidak salah dalam memilih, agar tidak lagi merasakan sebuah penyesalan. Oke? Karena memang ya, sebelum mendapatkan sesuatu hal yang baik itu, kita selalu dipertemukan dengan sesuatu hal yang tidak baik. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ya punya alasannya, punya sebab dan akibat. Jadi jangan pernah menyalahkan, atau jangan pernah apalagi menyalahkan diri sendiri ya. Yang udah berlalu ya udah, biarlah berlalu. Jadi jadikan pelajaran untuk kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah terhadap apapun, baik itu tentang hubungan, tentang karir, atau mungkin tentang bisnis. Jadi jangan sampai terbawa hawa nafsu, terlalu berambisi, terlalu menggebu-gebu, yang pada akhirnya itu semua membuat kamu dalam penyesalan. Oke? Jadi penting juga untuk kamu lebih berani ya, lebih mengenal diri sendiri, lebih tahu tujuan kamu, dan penting untuk kamu melepaskan pikiran-pikiran negatif dalam jiwa, dalam pikiran, karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Itu juga akan menghambat aliran cinta juga dalam diri kamu. Jadi timbulkan kepercayaan diri, jujur terhadap diri kamu sendiri, yang pada akhirnya kehidupan kamu akan semakin menyala, atau bahkan banyak orang yang iri, atau bahkan orang-orang yang dulunya pernah menzolimi kamu, pernah meremehkan kamu, pada akhirnya mereka akan tersadar. Pada akhirnya di sini kamu mampu untuk membuktikan tentang apa yang akan kamu miliki, apa yang kamu capai, dan bahkan bisa saja membuat mereka terdiam, karena mereka tidak pernah menyangka orang seperti kamu mampu merubah kehidupan kamu. Yaitu
Jika kamu ingin sebuah perubahan, ya mulai dari diri kamu sendiri. Mulai dari diri kamu sendiri untuk benar-benar bisa merubah kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, ya meskipun berpikiran positif tidak mampu merubah apa yang pernah terjadi tentang masa lalu ya. Tapi setidaknya pikiran positif ini mampu membuat kamu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi tetap berprasangka baik juga terhadap Tuhan, meski banyak hal yang terjadi, meski banyak yang meremehkan, banyak yang mungkin tidak mendukung kamu, tetapi di sini kamu punya mental yang kuat untuk bisa berdiri di kaki kamu sendiri, untuk yakin kamu akan benar-benar bisa sampai di tujuan kamu. Hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan, hal yang kamu pikir nggak mungkin, nggak sanggup, nggak mampu, tetapi ternyata itu mampu untuk kamu miliki. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Kamu yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!